Saya saat ini berada di Museum TNI AD Dharma Wiratama di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Sesuai namanya, di museum ini tersimpan banyak sekali senjata yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada beberapa benda yang ternyata bukan senjata, namun disimpan di museum ini. Salah satunya pemancar Radio Republik Indonesia Madiun. Nah, bagaimana pemancar tersebut bisa ada di museum ini? Bagaimana pula sejarahnya? Mari kita lihat di dalam museum. Selamat pagi, selamat datang di Museum TNI AD Dharma Wiratama. Selamat pagi juga Ibu Yanti, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Ani. Ibu, tadi kalau saya lihat ini dari depan juga banyak sekali senjata-senjata gitu ya yang dipamerkan, dan juga tampaknya ada kisah-kisah perjuangan yang akan ditampilkan di dalam ya Bu. Boleh diceritakan museum ini? Ini adalah salah satu museum sejarah ya Mbak Ani ya. Sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Jadi koleksi kami itu kebanyakan koleksi senjata Mbak Ani. Jadi di sini ini ada sekitar 4.300 koleksi. Nah, koleksi senjata itu sendiri sekitar 2.500-an Mbak Ani. Nah, yang sisanya itu non koleksi seperti pakaian pejuang, kemudian ada radio pemancar, ada dari Madiun juga, ada dari Aceh di Biren. Nah, jadi museum ini sebenarnya dari tahun 1982 sudah menjadi museum ya Mbak Ani. Nah, kemudian karena sekarang zaman anak-anak milenial ya Mbak Ani, kalau kita tata koleksi kita itu disajikan secara manual itu tidak menarik katanya Mbak Ani. Jadi kayak gudang katanya gitu. Jadi kami mulai 2017 itu kami berbenah diri nih Mbak Ani. Jadi kami mulai merubah tata koleksi kami. Kami lengkapin dengan pendingin ruangan, kemudian kami lengkapin dengan beberapa multimedia. Nah, Jadi lebih kekinian gitu ya Bu Yanti ya. Tadi disebutkan ada yang non senjata dan ada pemancar dari RRI Madiun gitu ya Bu? betul Mbak Ani. Jadi di tengah museum kami ini ada salah satu koleksi kami, tetapi bukan senjata, yaitu pemancar RRI Madiun Mbak Ani. Wah, saya boleh lihat dong nih ya? Nanti yang akan menjelaskan Ibu atau siapa nih? Nanti kalau lebih tahu tentang museum itu kok bisa sampai di Museum TNI AD, sejarahnya seperti apa kan begitu ya Mbak Ani. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Supartiono Mbak Ani. Saya jelaskan tentang pemancar Radio Republik Indonesia Madiun. Alat ini tersaji di Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama karena alat ini sangat berguna syarat sejarah dalam mendukung perjuangan TNI mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Benda ini masuk ke Museum Angkatan Darat sebagai koleksi pada tanggal 23 Agustus 1961 yang diserahkan oleh Radio Republik Indonesia Madiun kepada Museum TNI Angkatan Darat untuk dipamerkan sebagai benda bersejarah yang bisa dilihat oleh masyarakat dalam rangka untuk menelusuri atau melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peralatan ini diselamatkan oleh karyawan RRI Madiun di desa dari kantornya di Kota Madiun, kemudian dibawa ke Desa Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun atau di lereng Gunung Wilis. Kemudian oleh para karyawan tersebut digunakan dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada era Perang Kemerdekaan Kedua. Jadi antara 1940 Desember, pada bulan Desember 1948 sampai berakhirnya Perang Kemerdekaan Kedua, yaitu di bulan Juli 1949.
Di bagian ini terpampang RRI Madiun Class 2 1949 sampai dengan 1950. Ini oleh pihak RRI pada waktu itu sangat berfungsi sekali mendukung perjuangan TNI Angkatan Darat, terutama TNI Angkatan Darat. Jadi pada Perang Kemerdekaan II yang dimaksud adalah Class 2 adalah Perang Kemerdekaan II medio 1949 sampai dengan 1950. Benda ini adalah sangat besar peranannya dalam mendukung perjuangan TNI, utamanya TNI Angkatan Darat dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena salah satu lembaga penyiaran yang mendukung perjuangan dengan menyampaikan, memberikan informasi-informasi kedudukan musuh, kemudian komunikasi antar satuan didukung dengan peralatan ini oleh karyawan RRI yang terutama membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, saya ingat bahwa pemancar ini adalah pemancar untuk perang, pemancar telegrafis untuk mengirimkan sinyal telegrafis. Ya, prosesnya pemancar ini hanya berkekuatan 300 watt dengan frekuensinya 25 meter, ya, dengan dilengkapi lampu-lampunya itu lampu power. Pemancarnya itu cuma 813 dan osilatornya EL84. Tuning ini dilengkapi, yang satu ini tuning untuk carrier pemancarnya, ya. Yang satu ini tuning untuk antenanya, soalnya arahnya antena itu ditentukan sama tuningnya ini. Sedangkan level ini adalah ini untuk kontrol frekuensi sama kontrol antena. Jadi kalau minimal miliampere kecil, biasanya voltasenya pemancar besar. Itu kalau tuning pemancar ini. Sedangkan ini voltasenya satu knop ini, knop modulasi. Knop kalau kita kirim berita melalui telegrafis, besar kecilnya melalui ini. Power supply-nya 1000 volt. Antenanya seadanya, ini waktu perang kan kita cuma bisa komponennya vertikal aja. Tahunnya ya sekitar 50 berapa gitu. Pancarnya ke Jogja sama ke Bengkulu. Soalnya kan kekuatannya, powernya kan cuma 300 watt. Perbedaannya voltasenya sama dipasang permanen. Kalau dari Colombo Plan kan kita dipasang permanen, memang itu studio, programnya program studio, jadi untuk siaran itu. Ini buatan tahun 40-an nih, pengalatnya paling besar-besar semua, nggak ada yang kecil, Jepang ya soalnya. Dari benda yang secara materi sekarang tidak berharga, seonggok besi tua dan kotak papan kayu kusam tidak menarik dipandang mata. Tetapi nilai histori dan jasa sebagai piranti komunikasi massa tidak ternilai harganya. Gelombang shortwave yang dipancarkan telah mengukir angkasa raya, menggelorakan api kemerdekaan, menyatukan, mendidik, menyampaikan informasi dan menghibur anak negeri. Semangat yang diwariskan tidak lekang oleh zaman. Tri Prasetya menjadi pegangan dan semboyan tetap digelorakan. Sekali di udara, tetap di udara.